tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Taslim Taluk Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan. Kegiatan ini sedianya berlangsung di Masjid Agung, dilaksanakan secara serentak dengan jumlah lembaga 43 lembaga TVQ yang ada di Kabupaten Bone, yang sebenarnya jumlahnya adalah 350 lembaga, dan insya Allah mudah-mudahan tahun depan yang 300 ini semua diwisuda oleh Kementerian Agama, insya Allah. Lalu kemudian karena acara kemarin tiba-tiba dipindahkan ke aula dengan bentuk sip-sip sampai 5 hari nanti insya Allah, untuk menghindari kerumunan kita patuhi protokol kesehatan. Olehnya itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan kepada kami di CCPD Pontren. Akhirnya kemarin saya bolak-balik dengan wajah yang tidak mood. Akhirnya petunjuk beliau bahwa laksanakan besok ini hari, kemudian 5 hari ke depan. Alhamdulillah berkat dengan doa dan petunjuk beliau, arahan beliau dan arahan dari Kasubat TU dan didukung oleh Kepala Seksi yang ada di Kementerian Agama, alhamdulillah hari ini terlaksana dengan baik. Mudah untuk mendapatkan bantuan BOV semua yang tercover sampai 300 lebih. Yang tahap ketiga ini sudah ada di rekening masing-masing melalui rekening koran sebanyak 226 lembaga. Ini adalah berkat dari petunjuk dari Bapak Kepala Kantor selalu melobi-lobi di pusat, dan alhamdulillah dengan bantuan dari Bapak Kepala Kantor akhirnya tidak ada lagi TPQ yang tersisa di Kabupaten Bone tidak dapat bantuan. Dan orang tua santri yang insya Allah akan diwisuda pada hari ini, dan terkhusus lagi pada anak-anakku sekalian, khususnya santri yang insya Allah akan diwisuda pada hari ini. Menjadi penting buat kita hari ini, mari kita bersyukur ya, di tengah-tengah perjuangan bangsa kita keluar dari pandemi COVID-19 ini, kitalah menjadi bagian yang turut bertanggung jawab untuk menurunkan angka penyebaran COVID ya. Sehingga apa boleh buat, kadang harapan yang begitu indah ya, keinginan yang begitu baik harus dipendam, harus dibatalkan untuk kita laksanakan. Pertimbangan, sekali lagi, pertimbangan untuk orang banyak, kemaslahatan dan keselamatan orang banyak, maka keinginan dan harapan itu kita pendam ya, kita batalkan. Tentunya semata-mata dalam rangka ya, menekan angka penyebaran COVID ini. Kegiatan ini tertunda, dan 1 tahun ini memang dipenuhi dengan perjuangan kita untuk keluar dari permasalahan COVID. Saya sampaikan ke Pak Kasih kemarin, Unhas, UIN, YAIN yang mahasiswanya 4-5 tahun berjuang, menderita, yang seharusnya disaksikan oleh orang tuanya secara sakral, itu harus diwisuda di rumah, diwisuda secara online. Namun sekali lagi, karena pertimbangan bahwa seorang anak itu punya kemampuan memori yang agak susah untuk dilupa, makanya saya katakan tidak apa-apa kita wisuda dengan catatan harus mengikuti protokol kesehatan. Di otak manusia itu ada sensorial memory ya. Itu memori, kalau handphone itu ada memorinya, besarnya itu kurang lebih seperti kacang hijau, lebih kecil dari kacang tanah, seperti sangat kecil. Dia bisa menampung ingatan sampai puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Kalau handphone kita kan paling berapa tahun lu sudah hand. Kalau laptop kita paling berapa tahun sudah bisa melupakan catatan-catatan itu. Umur saya hari ini 48 tahun. Saya masih ingat sekali ketika
guru saya yang bernama Dep Paliwang itu mencubit saya sampai berdarah hanya karena tidak bisa membaca satu paragraf ya dalam surah tertentu. Saya masih ingat wajah Dep Paliwang itu. Saya masih ingat. Umur saya waktu itu kurang lebih 9 tahun, 8 sampai 9 tahun. Saya dipukul, saya masih ingat wajah Dep Paliwang waktu memukul saya. Dan karena Dep Paliwang inilah yang mencubit saya sehingga saya bisa mengaji. Artinya apa? Kekuatan memori ini yang harus kita jadikan dasar bahwa anak kita hari ini harus bangga mengingat bahwa saya pernah di wisuda, dan wisuda itu lebih sakral lagi daripada wisuda sarjana, karena wisuda itu berkaitan dengan wisuda membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Ini tidak mudah. Kalau sarjana, ada sarjana tidak pernah di wisuda seperti Anda semuanya. Jadi memori inilah yang saya maksud akan mengingat masa-masa ketika Anda nanti jadi mahasiswa. Bapak Ibu semuanya, itu tidak hanya diperoleh di kegiatan formal, bahkan penguatan pendidikan karakter itu lebih banyak diperoleh pemerolehannya di luar pendidikan formal, di mana kita diajari tentang kesopanan dan sopan santun. Itu tidak ada di kurikulum. Kalaupun ada, itu menjelaskan saja. Tapi Anda secara langsung belajar tentang kesopanan, sopan santun, akhlak, perbuatan tabe, itu pembinaannya ada di masyarakat, ada di lembaga pendidikan Al-Quran. Ketika Anda mengaji, kamu jalan jangan seperti itu nak, coba tabe-tabe. Tabe-tabe, kata tabe-tabe dari guru yang sangat kita cintai, yang susah dilupakan sampai kapanpun. Saya seorang demonstran pada saat mahasiswa. Saya memperoleh keteladanan bukan dari dosen, bukan dari guru, tapi dari guru mengaji. Jadi hari ini berbangga dan berbahagialah kita semuanya. Alhamdulillah pemerintah kita mengapresiasi, memperhatikan, dan meyakini bahwa kekuatan bangsa ini salah satu yang bisa menopangnya adalah PPP, Pondok Pesantren. Kemarin kita dapat bantuan lebih 100. Saya tanya Pak Kasih Pontren, berapa lagi yang belum dapat? Masih ada sekian. Alhamdulillah kemarin hari Rabu itu SK-nya datang. SK datang itu bersama dengan uangnya, tapi uangnya tentunya tidak ke kantor, itu uangnya langsung ke rekening Bapak Ibu. Kami pesan kepada Pak Kasih dan seluruh jajarannya untuk tidak mencampuri berkaitan dengan dana itu. Silakan Bapak Ibu manfaatkan. Ya tentunya Pak Kasih Pontren bertanggung jawab terhadap juknis pemanfaatan. Jadi mungkin ada rapat, ada pertemuan berkaitan dengan bagaimana cara membuat laporan dan sebagainya. Alhamdulillah saya ditelepon langsung itu tadi malam jam 10. Pak Kandep tolong di data, sempat masih ada. Sebenarnya luar biasa ini monin. Jadi ini semua bukan karena saya, karena kita semua yang ada, termasuk di dalamnya adalah pimpinan pondok, ya, pimpinan TPQ. Kenapa? Karena sangat berbahaya kalau ada TPQ yang tidak layak diberi bantuan tapi dapat bantuan. Saya katakan tolong yang layak, yang punya betul-betul punya lembaga dan memang kelihatan kegiatannya. Kita tidak mau ada namanya lembaganya tapi tidak ada santrinya. Dan hari ini Anda bersyukur bisa diwisuda di Pondok Pontren, karena yang tanda tangan ijazahnya itu adalah kepala kantor, itu pakai stempel negara. Jadi insya Allah
Mudah-mudahan itu menjadi berkah dan suatu saat akan kita jadikan sebagai satu persyaratan. Mungkin saja yang boleh masuk di sanawiyah negeri adalah orang-orang yang punya nilai terbaik. Bisa saja, oh ini kita gratiskan, ini kita bebaskan tanpa tes. Kalau ada penghafal Al-Quran, kita sudah mulai, Pak Kasih saya sampaikan, kita akan membuat satu regulasi yang mungkin nanti orang-orang tertentu bisa saja tanpa tes dan bisa saja bebas semuanya. Masa kita tidak hargai penghafal Al-Quran 15 juz misalnya? Masa kita tidak hargai penghafal Al-Quran 10 juz? Daripada yang sama sekali tidak menghafal, mending ini dibebaskan, bebas tes dan sebagainya. Ini sementara, dan insya Allah itu akan terwujud karena termasuk bagian dari visi misi kita di Kementerian Agama. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekali lagi ucapan terima kasih pada seluruh panitia atas terselenggaranya kegiatan kita hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2020 tentang penetapan wisuda santri Taman Pendidikan Al-Quran Angkatan Ketiga. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1, menetapkan santri Taman Pendidikan Al-Quran yang akan mengikuti wisuda sebagaimana terlampir dalam surat keputusan. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Watampone pada tanggal 24 November 2020. Cap stempel ditandatangani Kepala Dr. Haji Wahyudin Hakim MH.